Kita sekarang ada di penghujung akhir zaman, dan kita tahu kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi menjemput saya dan saudara. Besar masa antikris di situ, masa penganiayaan, dan Alkitab mencatat selama masa itu tidak ada apa? Tidak ada maut, saudara. Maut itu diangkat. Jadi di masa itu orang itu akan mencari yang namanya maut, tetapi maut itu tidak ada, saudara. Orang itu akan mencari yang namanya firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu sudah tidak ada, karena firman Tuhan itu sudah diangkat. Dan kalau saya dan saudara masih Tuhan beri kesempatan saat ini untuk kita boleh mencari Tuhan, untuk kita boleh berbenah diri, untuk kita boleh bertobat, semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Dan saat ini kita masih boleh ada di tahun 2026 memperingati Hari Jumat Agung, di mana ini bukan hanya sekedar sejarah, tetapi ini adalah bukti kasih nyata kasih Tuhan yang sungguh-sungguh sangat besar bagi seluruh umat manusia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Dengan perikop Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunculkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya akan garis bawahi kata sudah selesai. Kita tahu bersama saudara, berbagai nubuatan tentang Tuhan Yesus itu sudah dicatat di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Seperti di dalam kitab Yesaya 7 ayat 14, di situ dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nubuatan ini berbicara tentang kelahiran Mesias yang akan datang sebagai tanda dari Allah bagi umatnya. Jadi nubuatan yang pertama yaitu Mesias akan lahir. Dan nubuatan yang kedua adalah Mesias akan menderita untuk dosa manusia. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini menjelaskan bahwa Mesias akan menderita bukan kesalahannya, tetapi karena dosa manusia. Dan di sini juga ada nubuatan yang berkata bahwa Mesias dia akan dihina dan ditolak. Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nubuat ini digenapi ketika Yesus ditolak, dihina, dan disalibkan. Dan ada juga nubuatan yang berkata bahwa tangan kakinya akan ditusuk. Di dalam Mazmur 22 ayat 17 dikatakan, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mazmur ini menggambarkan penderitaan yang sangat dalam dari Mesias ketika dia disalibkan. Dan ada juga dikatakan nubuatan bahwa pakaian Mesias akan diundi. Di dalam Mazmur 22 ayat 19 berkata, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal ini benar-benar terjadi. Tentara Romawi itu mengundi pakaian Yesus ketika Yesus itu disalib. Dan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yaitu kita tahu bersama ketika Tuhan Yesus disalib itu, dia berada di antara kedua orang penjahat. Tuhan Yesus itu
Dia tidak bersalah, saudara, tetapi dia menanggung apa yang menjadi kesalahan kita. Dia menanggung apa yang menjadi dosa-dosa kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini berarti Yesus yang datang sebagai juru selamat akan datang kembali sebagai Raja, yaitu nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus itu sudah digenapi, saudara. Tetapi apa yang belum digenapi yaitu adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan itu sementara sekarang yang sedang kita nantikan. Di dalam Injil Yohanes 3:16 berkata, karena itu begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Kristus datang ke dunia ini supaya saya dan saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi melalui kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dia menyelamatkan umat manusia, yaitu kita manusia memperoleh hidup yang kekal, saudara. Kita tahu bersama, saya sudah tidak menjelaskan lagi bagaimana kisah Yesus ini ketika dia dihina, bagaimana proses kematiannya, karena kisah ini sudah kita dengar berulang-ulang sejak kita masih masa kanak-kanak. Sejak kita masih di sekolah minggu kita sudah tahu ini cerita ini. Dan satu hal, saudara, yang saya dan saudara harus ketahui, kematian Tuhan Yesus itu adalah gerbang bagi kita menuju kepada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini dikatakan bagi siapa yang percaya kepadanya. Di bangsa Israel zaman ketika 2000 tahun yang lalu, mereka itu kalau mereka akan merayakan hari penghapusan dosa itu, mereka harus menyembelih kambing domba. Itu diadakan setiap setahun sekali, dan mereka tidak akan langsung datang kepada Bapa. Kalau kita sekarang kita memiliki akses langsung kepada Bapa, kita bisa berdoa langsung kepada Bapa. Tetapi ketika zaman bangsa Israel dahulu, mereka harus menyembelih kambing domba, dan itu juga harus melalui perantara imam yang harus menghadap kepada Tuhan untuk melaksanakan upacara penghapusan dosa itu bagi bangsa Israel. Dan itu orang itu harus dalam keadaan kudus, dan imam itu juga harus dalam keadaan kudus. Ketika imam itu mempersembahkan korban itu, menyembelih korban bagi umatnya, imam itu juga harus mempersembahkan korban itu bagi dirinya sendiri. Kalau tidak, saudara, ketika akan masuk ke dalam ruangan kudus itu, kalau orang tidak kudus pasti apa? Mati. Tetapi ketika di masa anugerah ini, saudara, sangat disayangkan orang itu terlalu menganggap remeh akan namanya kekudusan di dalam ibadah, saudara. Kematian Tuhan Yesus ini, dia mengorbankan darahnya yang sangat berharga bagi saya dan saudara. Tetapi banyak kali di masa anugerah ini, orang banyak menganggap rendah akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita ada di zaman Israel, zaman perjanjian lama, saudara, barang siapa yang tidak kudus, pasti dia mati. Tetapi orang sekarang sudah tidak takut begitu, saudara. Banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya dengan asal-asalan, hanya dengan sekedar saja, hanya dengan yang penting kok kita sudah tambah ibadah, tanpa ada rasa hormat, tanpa ada rasa syukur. Tetapi saudara, kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita umat manusia. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kepada saya dan saudara untuk bertobat, itu semua karena bukti kasihnya kepada kita. Dan kembali lagi kepada firman Tuhan. Di sini dikatakan sudah selesai. Di dalam bahasa Yunani dikatakan artinya tetelestai, artinya semuanya sudah selesai. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus Kristus membayar hutang dosa manusia dengan darahnya. Karena itu ketika Tuhan Yesus disalib, ketika dia mati, dikatakan sudah selesai. Tetelestai itu artinya hutang dosa manusia itu sudah lunas terbayar. Dia tidak mengatakan sudah hampir selesai, tetapi sudah selesai. Itu artinya, saudara, dosa saya dan saudara di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu sudah lunas terbayar. Sudah dikatakan sudah selesai. Itu berarti korban Tuhan Yesus itu sempurna. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu sempurna. Tetelestai ini dikatakan misi keselamatan sudah selesai. Yesus itu menjadi korban yang sempurna. Di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu
disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau zaman orang Israel zaman dulu, mereka merayakan itu setiap setahun sekali, setiap tahun, yaitu mereka melaksanakan korban penghapus dosa. Tetapi ketika Kristus mati di kayu salib, semuanya sudah selesai, satu kali untuk selama-lamanya. Hutang dosa manusia itu sudah selesai. Tuhan sudah bayar semuanya dengan darahnya, bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus membayar saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, jangan menganggap remeh itu, jangan menganggap rendah itu pengorbanan Tuhan Yesus. Mari kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh. Karena apa saudara? Kasih Tuhan itu begitu besar. Saya dan saudara ini sebenarnya bukan orang yang layak diselamatkan, tetapi saya dan saudara itu, dia katakan engkau adalah berharga, engkau mulia. Dia sangat mengasihi kita saudara, sehingga dia rela mati untuk menebus kesalahan kita. Dia rela mati supaya saya dan saudara itu selamat. Sebenarnya kita ini layak untuk dihukum, tetapi semua hanya karena oleh anugerah cinta kasih sayang Tuhan. Kemarin saya kena sakit mah, dan kalau dulu itu saya sakit mah seperti itu saudara, saya sudah telepon suami saya, ayo pergi di UGD, karena memang dari subuh itu perut saya melilit dan ke belakang dan di pusat saya ini sudah kram. Aduh, kalau kram, kalau tak putar-putar. Biasanya saya kalau sakit panas, atau sakit gigi atau sakit apa, saya masih bisa tahan. Tapi kalau dari dulu yang bilang sakit mabung, dia bilang tak putar-putar, biasanya saya tidak tahan. Tetapi kemarin ketika juga saya lihat berita, ya sedangkan orang di rumah sakit itu berhamburan keluar saudara, bagaimana saya mau ke rumah sakit juga dalam keadaan seperti itu. Dan saya hanya bilang, aduh Tuhan terima kasih, Tuhan kita percaya Tuhan pasti tolong ke kita, Tuhan besok kita melayani Tuhan. Sempat itu saudara, di tengah-tengah kesakitan saya yang ini urus putar-putar ini, saya sudah terlintas di pikiran saya, aduh saya mau suruh ganti Bapak Kiki, saya sudah teringat Ibu Anja, Ibu Anja Minggu, saya sudah teringat Pak Pendeta, karena mungkin bilang, aduh kawan saya sudah sakit sekali ini perut. Tetapi Tuhan menyangka, mana mesti melayani. Dan Tuhan kalau memang harus kita, Tuhan kasih kemampuan. Karena Tuhan tahu kita punya kelemahan, Tuhan tahu sampai di mana kita punya kemampuan. Karena suami saya itu tahu sekali, kalau saya sudah bilang seperti itu artinya banyak kan, ayo mari Jo, upi suntik, karena habis suntik biasanya reda. Yang saya tiap hari itu tuh kram di perut, dia putar-putar, aduh Tuhan. Bayangkan saudara. Tetapi kembali lagi, ketika kita menyampaikan firman Tuhan, bagaimana Tuhan kasih kita kuasa dan otoritas untuk mengusir segala penyakit dan kelemahan. Ini saatnya saya itu diuji. Dan waktu itu saya Tuhan, oke Tuhan, kalau memang Tuhan tidak izinkan saya untuk ke dokter, saya akan berdoa. Dan sepanjang hari dari pagi sampai hari ini saudara, tadi pagi juga ketika saya menyapu, mempersiapkan ini, sesekali itu datang. Dan saya kalau disuruh bentar, saya sudah berdiam sebentar, lalu kuat sedikit. Tetapi dan sampai tadi malam kira-kira jam 12 itu saya terbangun, perut saya masih melilit. Dan waktu itu saya bangun, saya minum air hangat, saya makan sedikit. Dan pokoknya kemarin itu satu hari saya hanya, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Pokoknya saya berdoa dalam hati terus. Saya hanya memerangi perang Tuhan dalam, dan pokoknya kemarin itu ada berdoa for ini gempa bumi, berdoa lagi for ini perut yang sakit. Dan memang kemarin itu saya rasa Tuhan ini memang peperangan yang luar biasa Tuhan. Kalau saya boleh ada sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuatan negara saya. Kalau saya hanya pakai kemampuan, suami saya suruh bawa kita ke rumah sakit kemarin. Tetapi di saat seperti itulah memang ternyata iman kita diuji saudara. Bagaimana kita akan tetap kuat, kita akan mampu, atau kita akan kalah dengan semuanya itu. Dan tadi malam juga dia telepon kira-kira jam berapa, jam 10 jam berapa itu. Dia bilang, jangan tidur mati. Kenapa kita pada saat ada gempa orang juga suka luar? Nah, kita nih tahu. Saya sudah tenang Tuhan. Kita kalau ingat gempa, saudara kita sudah mau tidur. Karena kita melayani hari ini, orang mesti bangun subuh, aduh tidur Jo. Pokoknya Tuhan tak percaya, Tuhan pastinya nak kasih biar pada orang dari anak-anak. Amin. Pasti Tuhan tolong. Dan kita mau ingat kemarin ini di sini nih, coba goyang coba gini. Aduh. Pokoknya soalnya dapat ingat apa-apa kemarin. Orang di sini, orang berapa ya? Orang 6 di sini. So pokoknya orang hanya baku pegang darah Yesus. Pokoknya itu di atas itu besok keluar, besok ribut sekali. Dan sedikit goncangan orang-orang langsung berteriak Tuhan tolong. Saya juga dan saudara harus tetap waspada, harus tetap berjaga-jaga di dalam doa. Karena juga orang mau bilang,
Sedia ini, sedia itu. Saudara, kalau sudah di saat goncangan begitu, saudara, sudah ada tuh orang mau bilang, mau ambil itu, mau sudah ya saudara. Yang penting orang keselamatkan dia, orang pe diri ini. Dan kita percaya anak-anak Tuhan, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pelihara. Dan juga langsung teringat Tuhan, tapi jemaat-jemaat bagaimana ini? Ternyata semua juga aman semua. Dan itulah saudara, hari-hari ini biarlah minta Tuhan taruh kita roh yang takut akan Tuhan, roh yang cinta Tuhan, supaya orang hari-hari tetap melekat kepada Tuhan. Tidak usah kita orang mengingat-ingat mau ini mau itu, mau kaya mau apa, saudara Tuhan semua datang. Apapun yang Tuhan miliki itu tidak ada artinya, ada guna ketika satu gempa saja menggoncang, itu semua itu bakal habis. Tetapi bagaimana Tuhan mempersiapkan Tuhan pendiri ini supaya Tuhan tetap hidup kudus, Tuhan tetap punya hati yang selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hati yang tidak sombong, hati yang mengampuni. Teladan Tuhan Yesus dia mati di kayu salib adalah pengampunan. Terus dengar khotbah minggu lalu yang mana Pak Pendeta mengingatkan bagaimana kita selalu mengasihi dan mengampuni saudara. Karena sia-sialah kita kalau kita sudah rajin beribadah kepada Tuhan, kita sudah setia kepada Tuhan, tetapi kita masih ada kepahitan. Tuhan bilang siapa yang tidak mengampuni, dosanya tidak akan diampuni. Itu semua sia-sia orang sobeking ini, bekan itu Pak Tuhan. Tapi kalau hati masih penuh dengan kepahitan, kita tidak akan diampuni. Kalau kita tidak diampuni saudara, berarti kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Sia-sialah ibadah kita. Dan apa juga yang menjadi sia-sia ibadah kita? Kalau kita tidak menjaga lidah ini. Kalau kita tidak mengegang lidah ini, dikatakan, ada yang mengatakan sia-sialah ibadahmu. Makanya itu sudah jangan menyanyiakan apa yang jadi pengorbanan Kristus. Tuhan suka sedia di pejalan ini, mau di pejalan keselamatan. Tetapi kalau kita tidak pelihara, kita tidak mempertahankan keselamatan itu, kita akan hilang saudara, hilang selama-lamanya. Saudara dan saya akan sedih mana? Orang akan sayang Tuhan pendiri ini atau orang sayang Tuhan keselamatan? Yang pastinya orang harus memilih jalan keselamatan. Karena kehidupan yang kekal itu selama-lamanya. Kita hidup kita di neraka juga itu selama-lamanya, dan di surga juga itu selama-lamanya. Jadi kalau saya dan saudara ada pesawat ini, berarti orang belum terlambat. Tuhan masih kasih anugerah untuk bertobat. Karena saudara jangan terlalu ada orang yang masuk gereja ini belum bertobat. Jangan salah saudara. Ada banyak juga orang yang sudah di gereja tetapi tidak hidup di dalam pertobatan. Bagaimana orang itu tidak hidup di dalam pertobatan? Ketika orang itu meninggalkan kasih mula-mula, ternyata dia sudah jatuh ke dalam lubang yang paling dalam. Kembali kepada kasih mula-mula. Bukan saudara orang yang masih hidup di jalan, orang dia ini belum bertobat. Orang saja sudah meninggalkan kasih mula-mula, dia sudah meninggalkan DP jam doa, jam baca firman, dia sudah tidak memiliki gairah, dia sudah tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan, dia sudah terhilang saudara. Berarti dia tidak hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Mari saudara, Tuhan itu sudah kasih kita akses langsung kepada Bapa. Bukan lagi orang mencari hamba Tuhan, bukan orang mencari imam, tetapi punya akses langsung kepada Bapa. Kematian Tuhan Yesus itu menjadi apa? Jalan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu dia sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan biarlah saudara, firman Tuhan ini sampai di sini. Hamba Tuhan terbatas di dalam menyampaikan, tetapi ada suatu pribadi, suatu kuasa yang tidak pernah terbatas, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus yang akan membuat hati kita, membuat iman kita percaya kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala.